Regalor, sahabat kalian semuanya, saya Marcel W dan tentunya senang sekali siang hari ini sama sempat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan apakah Fuji akan menyusul pernikahan kakaknya. Nah, setelah kakaknya Franz nih menikah ya, kakaknya Fuji, apakah Fuji akan menyusul? Nanti kita akan lihat dari kartu saya ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, seperti biasa jangan lupa subscribe dulu dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 10 siang untuk ramalan zodiak, ramalan show maupun ramalan artis. Tiap hari selalu ada info-info terbaru dari channel YouTube saya ya. Dan buat kalian juga penasaran pengen diramal pribadi ke saya tentang jodoh, keuangan, rezeki, rumah tangga, usaha, pengen nanya kok keuangan gimana, kok usaha gimana, aku cocok nggak di sini, kalau misalnya aku sama pacar aku nikah kira-kira bakal berantem nggak kok, bakal banyak ributan perselingkuhan nggak kok. Nah, pengen konsultasi ke saya silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen ya. Jangan lupa di follow juga Instagramnya. Yang nggak punya Instagram bisa ke WA, tapi upayakan DM dulu ke Instagram karena WA aku tuh sering error. Jadi kalau kalian udah punya Instagram aku aman ya, WA nggak aktif ada IG gitu ya. WA nya di bawah sini di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Oke, bisa ke WA ataupun ke Instagram, tapi upayakan DM dulu di Instagram ya. Oke, nanti kita akan lihat dari ramalan-ramalan saya karena dari kemarin banyak sekali yang penasaran apakah Fuji akan menyusul nikah. Siapa tahu nih energi kakaknya Fuji itu nyalur ke Fuji gitu loh ya, energi bahagianya. Siapa tahu setelah ini Fuji akan menikah, kan bisa juga. Tapi nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya juga ada potensi ataukah tidak, intinya seperti itu ya. Karena banyak yang menjodoh-jodohkan sama Aisar juga gitu, sama Aisar cocok banget gitu ya. Nah, sama Farel juga cocok. Nah, ada yang ngomong kayak gitu juga. Kemarin saya udah meramalkan juga lebih cocok mana Fuji sama Farel atau Fuji sama Aisar. Kemarin saya udah meramalkan di video saya yang kemarin ya. Jadi kalian belum nonton dulu biar nggak penasaran ya. Nah, saat lalu kartunya kali ini saya akan melihatkan bagaimana ya. Tanpa berlama-lama langsung aja di kartu yang pertama teman-teman ya. Di kartu yang pertama saya melihat di sini ada kartu King of Wands. Ada seorang raja duduk di singgasana dan dia memegang tongkat. Yang saya lihat sebenarnya Fuji untuk saat ini belum kepikiran untuk menikah sih. Ya, karena yang saya lihat Fuji ini masih terlalu nyantai menikmati masa mudanya. Ya, Fuji juga masih muda ya. Jadi masih pengen main sama teman-teman, masih pengen kesana kemari, masih pengen kerja, ngonten, buat video kayak gitu ya, iklan, endorse. Jadi masih mengutamakan karirnya, lebih tepatnya seperti itu ya. Fuji ini cantik ya, yang suka juga banyak, tapi Fuji ini konsisten, dia itu pengen fokus sama karirnya dulu. Sementara waktu di pikirannya dia itu kayak nikah nantilah kayak gitu ya, nikah nantilah intinya kayak gitu. Tapi ibarat kata ya, rasa pengen nikah pasti dong semua wanita, tapi gambaran saya dia masih fokus sama karirnya. Terlihat dari kartu saya ada simbol tongkat di sini ya, fokus sama kerjaannya, fokus sama ya, mungkin Fuji ini endorse-nya kan banyak banget ya, mungkin banyak brand-brand atau produk-produk yang pengen Fuji itu jadi brand ambasadornya kayak gitu. Mungkin Fuji udah saking banyaknya, jadi waktu untuk pacaran, waktu untuk menjalin hubungan sama laki-laki tuh mungkin udah kayak sedikit kayak gitu loh ya. Ada tapi mungkin sedikit, lebih banyak waktu luangnya itu untuk kerja seperti itu loh teman-teman, berkarir lah lebih tepatnya. Ini yang saya lihat dari kartu saya yang pertama. Tapi nanti kita akan lihat lagi di kartu yang kedua karena saya akan membuka beberapa kartu untuk Fuji tentunya ya. Saya taruh kartunya dan tanpa berlama-lama langsung aja ya. Di kartu yang kedua, deg-degan juga nih ya. Di kartu kedua ada kartu Knight of Cup. Knight of Cup ini simbolnya ada seorang kesatria berkuda memegang piala. Artinya ini banyak laki-laki yang mengharapkan Fuji itu jadi pasangan hidupnya. Intinya kayak gitu. Banyak lah ya, dari kalangan artis, selebgram maupun pengusaha. Intinya seperti itu yang saya lihat. Cuma mungkin Fuji kayak masih nanti dulu deh gitu ya. Pada umumnya Fuji, di usia-usianya Fuji ini kan memang ibarat kata rasa suka sama orang juga pasti ada, rasa nyaman juga pasti ada ya. Apalagi wanita pengennya ya ada yang merhatiin, ada yang melindungi ya kan, ada yang menjadi sandaran atau pundak. Banyak yang jodoh-jodohin sama Aisar. Kalau saya bilang menurut kartu saya, menurut ramalan saya, sama Aisar itu cocok. Yang saya lihat seperti itu. Karena Aisar juga orangnya ini kan friendly, seperti video kemarin yang saya bilang. Aisar ini orangnya humoris ya. Dia itu tipe karakter orang yang bisa menarik energi orang ya, apalagi lawan jenis. Aisar tuh kayak gitu yang saya lihat ya. Nah, jadi
orang yang dekat sama Aisar itu energinya ketarik. Kenapa ya? Karena Aisar itu orangnya bisa dikatakan ngangenin, apalagi buat lawan jenisnya. Intinya seperti itu ya. Nggak dipungkiri juga Fuji nyaman sama Aisar, tidak dipungkiri itu bisa terjadi dan sangat besar terjadi sesuai sama bacaan kartu saya yang di video kemarin. Kalian belum nonton video kemarin, kalian nonton dulu deh biar kalian paham dan ngerti ya. Jadi gambaran saya seperti itu. Ya termasuk Fuji sama Aisar juga kalau saya bilang nyaman dari segala obrolan, canda tawa, humoris, dan Aisar juga orangnya baik, orangnya seperti itu ya. Di sisi lain dia di kamera orangnya kan suka bagi-bagi ya kan, kadang-kadang ada yang ngomong oh jangan-jangan cuma di kamera doang, di belakang enggak, tapi kalau saya lihat enggak, Aisar memang orangnya baik ya, pada dasarnya memiliki sifat yang dewasa, berkarisma juga, intinya kayak gitu. Nah Fuji sama Aisar cocok ya, mudah-mudahan aja sih mereka bisa lanjut ke hubungan yang memang ke arah lebih serius ya. Tapi gimana pun juga dari kartu saya ini sebenarnya ngejar banyak sekali ya, cuma Fujinya kayak masih memberikan pagar kayak gitu loh, kayak memberikan pagar nanti dulu deh gitu ya, dia kayak gitu ya. Cuma nggak ada salahnya juga yang namanya Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, itu kalau orang Jawa ngomong kayak gitu loh ya. Jadi ya bisa juga sering bareng, sering konten, sering ketemu, akhirnya punya perasaan yang baik, nyaman, punya perasaan yang pengen deket terus, perasaan kangen ya, itu manusiawi, otomatis akan muncul perasaannya seperti itu ya. Nah nanti kita akan lihat lagi di kartu berikutnya ya, tapi sebelum saya lanjutkan saya akan infokan buat kalian yang pengen diramal pribadi ke saya langsung tentang jodohmu, keuangan, rezeki, rumah tangga, usaha, silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen, dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya. Yang nggak punya IG bisa ke WA, nomornya ada di kolom deskripsi di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Tapi upayakan DM dulu di Instagram ya, karena WA aku tuh sering error. Jadi kalau kalian udah WA aku ternyata kok aku HP-nya tiba-tiba centang 1 atau off, kalian bisa kontak aku di Instagram ya. Oke, saat lalu kartunya. Tanpa berlama-lama langsung aja di kartu yang berikutnya. Di sini ada kartu Nine of Wands. Nine of Wands itu menandakan bahwa pada dasarnya kalau saya bilang ini kayak di 2025 ini akan ada apa ya? Gosip baru tentang Fuji juga bisa iya, kedekatan Fuji sama seseorang juga bisa iya ya, nggak lain dan nggak beda ya Aisar ya, intinya seperti itu. Karena banyak sekali orang-orang yang memang masih baper antara Fuji dan juga Aisar, masih banyak yang baper, masih banyak yang mendoakan mereka untuk menuju ke halal dan lain sebagainya ya. Dari gambaran saya sih Nine of Wands ini menandakan bahwa kalau saya ngelihat ini Fuji ini nggak akan lama untuk menikah, yang saya lihat seperti itu. Tidak akan lama untuk bisa menemukan pasangan hidup yang memang selaras dan seimbang sama Fuji, intinya begitu ya. Kan orang beda-beda tuh, ada yang nikahnya cepet, ada yang nikahnya lama banget, bahkan ada yang sampai di umur 30 atau 40 tahun belum menikah, itu juga banyak ya, padahal orangnya cantik ya, itu banyak sekali. Bahkan pelanggan-pelanggan saya pun adalah beberapa yang seperti itu. Tapi kalau saya lihat ini Fuji ini bukan tipe karakter yang lama untuk menikah, tidak ya, intinya begitu ya. Karena apa? Karena auranya Fuji itu juga bagus, intinya seperti itu. Nikah itu bukan yang penting serius loh, enggak, serius tuh menurut saya itu nomor 2. Yang nomor 1 yang penting cocok secara sifat dan karakter. Kenapa? Karena kalau nggak cocok pasti banyak berantem, nggak cocok pasti debat, ribut, dan ujung-ujungnya pisah kayak gitu loh. Nah ini yang susah untuk menemukan kecocokannya tuh ini, intinya begitu ya. Jadi kalau dari gambaran saya sih Fuji bukan tipe karakter orang yang memang lama nikah, enggak. Menurut gambaran saya dia akan menikah di usia yang tepat dan matang, intinya seperti itu ya. Di kartu berikutnya kita akan acak lagi, dan tanpa berlama langsung aja di kartu yang berikutnya. Di kartu berikutnya ada kartu Sun, matahari ya. Matahari adalah simbol suatu penyinaran. Penyinaran adalah simbol suatu hal baik akan terjadi ya. Hal baik itu artinya sisi positif ya, rezeki lancar, pernikahannya cepat, pernikahannya mudah ya. Dan Sun ini adalah simbol suatu bahwa energi positifnya juga ada kayak gitu ya. Di 2025 Fuji ini terawangan saya banyak rezeki, banyak hoki, banyak keberuntungan yang datang, dan banyak banyak laki-laki yang ngejar juga. Saya melihatnya seperti itu. Jadi kalau dari gambaran saya ini akan ada keindahan, akan ada kebahagiaan. Jadi kalau kalian nanya apakah nanti Fuji akan nyusul Franz untuk menikah, saya bilang iya, cuma memang belum di waktu dekat ini aja kayak gitu loh ya. Jadi kalau kalian kemarin penasaran untuk Fuji untuk menikah cepat, gambaran saya memang di waktu dekat belum. Tapi ya ini sana adalah kabar baik, yang artinya Fuji memiliki hidup yang bahagia, memiliki keindahan dalam suatu rumah tangganya nanti, seperti itu ya. Artinya simbol
positif lah, seperti itu ya. Dan buat kalian yang penasaran, udah saya bacakan semua di video kali ini, dan please jangan di spoiler, jangan dibocorin di komen ya. Dan yang pengen konsultasi pribadi ke saya langsung tentang masalah hidupmu dari segi jodoh, keuangan, rezeki, rumah tangga, usaha, silakan DM ke Instagram saya di @marcelwen. Jangan lupa di follow juga Instagramnya. Yang nggak punya Instagram bisa ke WA ya, nomornya ada di kolom deskripsi di 0878 9947 1009. Jangan lupa subscribe. Nama saya Marcel Wen. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Thank you.